Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fitrian selaku dosen pengampu mata kuliah Mekatronika. Kami dari Mekatronika B kelompok 6 akan menjelaskan tentang robot line follower digital kami. Next. Kelompok kami diketuai oleh Randy Ega Tiasa, kemudian terdiri dari Rian Firmanda, Rivalda Yundra, kemudian Reynaldi, Yanwar Raihan, dan juga Rahmat Inzo. Next. Untuk desain awal dari robot kami yaitu di mana terdapat sasis, kemudian roda, motor, kemudian di depan ada fotoresistor, kemudian Arduino Uno, kemudian motor L298N, kemudian switch, dan juga baterai. Next. Nah, dapat dilihat untuk ukuran dari robot kami yaitu panjangnya 208 dengan lebar 166, kemudian tingginya 78. Next. Oke, kemudian ada wiring. Jadi untuk kelompok kami dalam wiring seperti ini, di mana L298N diwakilkan oleh L293D, dan ini konfigurasinya sudah disesuaikan, dan kami memakai juga dua fotoresistor. Namun terdapat perubahan di mana pada realitanya kami menggunakan memakai dua buah jenis baterai dengan total baterai itu ada pakai 9 volt dan yang kecil. Oke, next. Nah, ini merupakan simulasi dari Tinkercad-nya. Uh, jadi jika cahaya intensitas sebelah kiri itu pada input max, maka RPM-nya akan naik ke 23, ke berapa itu? 23 RPM. Kemudian kalau yang kanan yang cahayanya yang maksimal, maka yang motor sebelah kanan juga akan naik. Oke, nah next. Oh ya, oke, next. Baik, kemudian ada desain akhir dari robot yang kami bikin, di mana pada konsep awal kami hanya memakai satu baterai pada konsep desainnya, dan pada saat pengujian kami mengalami kendala di mana daya dari baterai kurang mendukung untuk melakukan 5 putaran, dan terdapat kecepatan yang sangat relatif rendah untuk putaran dari wahana atau robot yang dilakukan simulasi, sehingga kami menambahkan baterai pada desain akhir dari robot digital line analog follower ini, digital line follower ini. Next. Berikut merupakan coding Arduino yang kita pakai. Di sini coding ini mendefinisikan pin yang digunakan untuk menghubungkan sensor dan motor dengan papan mikrometer, microcontroller, dan sensor kiri dan sensor kanan digunakan untuk membaca sensor garis kiri dan kanan, sementara pin in1, in2, in3, in4, ENA, dan ENB digunakan untuk mengontrol motor. Lalu ini itu mendefinisikan konstanta untuk kecepatan motor dengan nilai 200, di mana tentang kecepatan adalah 0 hingga 255, dan untuk file setup yang berfungsi untuk meminimalisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600 dan menyetel model pin motor menjadi output. Next. Lalu untuk di sini analog rate 0 dan analog rate 1 baca nilai analog dari sensor yang mendukung ke pin A0 dan A1, dan if kondisi di sini menentukan tindakan berdasarkan nilai sensor. Lalu jika sensor kanan membaca nilai lebih dari 450 dan sensor kiri 260, robot akan bergerak maju, dan jika hanya sensor kanan yang membaca kurang dari
450 dan sensor kiri lebih dari 260, robot akan belok kiri. Lalu jika hanya sensor kiri yang membaca kurang dari 260 dan sensor kanan lebih dari 450, robot akan belok kanan. Lalu jika kedua sensor membaca bukan dari fungsi lock di atas, maka robot akan berhenti. Lalu untuk delay-nya itu 50. Sebagai penundaan pembacaan sensor untuk menstabilkan pergerakan robot pada 50 milisecond. Next. Lalu ini untuk bagian akhir, yaitu untuk void motor stop, untuk menghentikan kedua motor yang memberikan sinyal low ke semua pin kontrol motor. Lalu ada void turn light untuk mengatur motor membuat berbelok ke kanan, lalu turn left untuk robot berbelok ke kiri, lalu void move forward untuk mengatur motor membuat robot bergerak maju. Next. Baik, yang selanjutnya hasil pengujian. Setelah robot kami diuji di lab otomasi, itu pada lab pertama, itu robot kami menempuh dengan waktu 26,19 milisecond. Kemudian pada lab kedua itu 27 detik, kemudian pada lab ketiga itu 28,13 detik, dan pada lab keempat 27,23 detik, dan pada lab terakhir itu 30,03 detik. Jadi total dari keseluruhan lab itu sekitar 138,58 detik. Untuk rata-rata tiap labnya itu sekitar 27,716 detik. Oke, evaluasi dan catatan pada saat pengujian pada robot kami itu di mana kami menemukan beberapa kendala seperti pembacaan intensitas cahaya yang tidak stabil akibat bayangan partisipan di lab, ketidakstabilan di roda depan, dan power supply yang kurang memadai. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami melakukan pengujian pada malam hari untuk mengurangi gangguan bayangan. Kemudian mengembangkan kode yang lebih spesifik untuk kondisi cahaya di lab, di mana kami menggunakan coding dengan threshold yang disesuaikan saat di lab. Dan kemudian menambahkan penghambat pada roda depan untuk stabilitas, di mana saat dijalankan itu roda depannya kurang stabil. Kemudian kami menggunakan sedikit penghambat dengan double tip. Dan untuk meningkatkan power supply dengan 2 baterai 9 volt dan 4 baterai AA. Hasilnya robot kami menunjukkan peningkatan performa dengan pergerakan yang lebih stabil dan akurat. Jadi evaluasi masalah pada robot kami itu yang pertama ada pembacaan cahaya tidak stabil, dan ada roda depan tidak stabil, power supply kurang memadai, yang sebelumnya kami menggunakan hanya 9 volt. Kemudian solusinya kami melakukan pengujian pada malam hari, pengembangan coding lebih spesifik, di mana thresholdnya kami sesuaikan dengan keadaan yang ada di lab. Kemudian ada penambahan penghambat roda depan dengan menambahkan double tip untuk stabilkan roda. Kemudian yang ketiga itu peningkatan power supply dengan menambahkan baterai 9 volt. Jadi baterai 9 voltnya ada 2 dan juga baterai AA-nya ada 4. Maka hasil perbaikan kami menjadi pembacaan sensor lebih akurat, pergerakan robot lebih stabil dan presisi, dan kinerja robot meningkat selama pengujian. Oke, selanjutnya masuk ke bagian realisasi dari pengerjaan robot line follower ini. Pada tanggal 11 sampai 13 kami gunakan untuk pengerjaan laporan perencanaan desain. Kemudian pada tanggal 14 sampai 15 riset komponen elektronik tambahan, di mana kita mengganti sensor menjadi fotoresistor LDR. Kemudian pada tanggal 14 sampai 17 merupakan peminjaman dan pembelian komponen elektronik tambahan seperti fotoresistor dan Arduino Uno. Kemudian pada tanggal 18 sampai 21 digunakan untuk pembuatan coding dan wiring diagram, juga pengerjaan laporan detail desain. Kemudian pada tanggal 22 sampai 25 kita gunakan sebagai perakitan dan uji coba pertama. Di sini ditemukan kendala, yaitu robot tidak bisa mengikuti lintasan
pembahasan. Setelah kemudian pada tanggal 26 sampai 27 dilakukan uji coba 2 yang dilakukan di lab otomasi. Namun di sini ditemukan sedikit masalah berupa robot bergerak sangat lambat dan baterai cepat habis. Kemudian di tanggal 27 sampai 28 kita gunakan untuk penyempurnaan komponen dengan penambahan daya dari baterai, di mana uji coba ketiga robot berhasil berputar sebanyak 5 lap dengan rata-rata 27,716 detik. Kemudian pada tanggal 28 sampai 31 kami gunakan untuk pengerjaan laporan. Next. Berikut merupakan pembagian tugas dari proyek Plan Follower ini. Bisa dilihat pada tabel berikut dengan rating kontribusi anggota, di mana Randy Tiasa sebagai ketua mendapatkan rating sekitar 17,5% dan masing-masing lainnya sekitar 16,5%. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nih potongannya.